Pria itu mengangkat palu di atas batu, lalu melangkah mundur untuk mendapatkan momentum dan melemparkannya dengan keras. Hanya melihat palu yang dilempar kejauhan dan kemudian dia membuat gerakan seperti memanggil palu untuk terbang kembali. Tetapi beberapa menit berlalu dan masih belum ada tanda-tanda palu. Keduanya hanya bisa turun ke arah yang sama seperti sebelumnya, akhirnya menemukan palu tergeletak 3 km jauhnya. Sebagai Dewa Guntur, mengapa dia tidak bisa mengendalikan palu ini? Dia mengambil kecemasan ini untuk menemukan Oracle dan menunjukkan padanya palunya. Dia mengatakan palu Dewa Guntur adalah senjata paling kuat di dunia. Bukan sesuatu yang bisa kamu beli. Tapi ada api yang menyala sejak zaman dahulu hingga hari ini, pada malam hari pergilah ke gunung untuk menemukannya. Pada saat itu, nenek akan memberitahu kamu apa yang harus dilakukan. Begitu dia mengatakan itu, dia merasa seperti seseorang mengikutinya. Dia hanya menjentikkan jarinya dan menghilang. Pada malam hari, sang Nabia baru saja mencapai kaki gunung ketika seorang gadis menghalangi jalannya. Dia tahu dia bernasib buruk, jadi dia langsung menundukkan kepalanya untuk mencium kalung itu dan berubah menjadi elang, terbang menjauh. Tapi gadis itu sepertinya tidak melepaskannya dengan mudah. Dia mengangkat busurnya, hanya satu anak panah yang menembus burung itu. Sang Nabia terluka parah dan berubah menjadi manusia, lalu menggertakkan giginya dan menahannya dan pergi ke panti jompo. Kemudian berikan kalung yang dia gunakan sebelumnya kepada seorang lelaki tua dengan satu mata. Pada saat Makne tiba, dia tidak lagi bernapas kemudian berbaring di lengannya dan hancur menjadi debu. Makne marah pergi mencari istri Vidar. Tapi di mata orang luar, adegan ini seperti wanita berandalan yang menggertak. Sebelum Makne bisa tenang, saudaranya datang untuk memberitahunya tentang Vidar yang membantunya mendapatkan darah raksasa. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tampil untuk kakak melihat kemampuan penyembuhannya. Di saat Makne mengira Loki disuap dan memihak musuh. Loki kemudian mengeluarkan kunci rumah Vidar yang dia curi. Lalu katakan api tak berujung ada di rumah Vidar. Kedua bersaudara itu tersenyum seolah mereka punya rencana. Mereka diam-diam masuk ke rumah Vidar dengan palu guntur mereka dan membakarnya. Tapi setengah jam berlalu, palu masih tidak merespon. Sementara keduanya akan bereksperimen, Vidar kembali ke rumah. Dia melihat palu dan tahu bahwa Loki telah mengkhianatinya. Dan ketika dia hendak membunuh Loki, Makne langsung berdiri. Vidar tahu bahwa satu tidak bisa mengalahkan dua, jadi dia hanya bisa marah dan mengusir keduanya pergi. Pada saat yang sama, lelaki tua bermata satu yang gak sadar diri di panti jompo membuka liontin itu. Lalu taruh di leher. Pada saat ini, dia tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Odin Raja para dewa telah kembali. Segera, mereka yang telah membangkitkan kekuatan suci dipanggil oleh Odin. Termasuk Makne dan Loki. Tapi Odin tidak menyambut kehadiran Loki karena dia sudah memiliki darah raksasa. Juga, nama Dewa Licik juga tidak bagus. Jadi Loki ditinggalkan oleh grup. Di koridor rumah sakit, Loki melihat tabung sampel darah Odin. Kemudian dia datang dengan rencana yang tidak terduga. Kalau dia bisa mencampur darah dia dengan darah Odin. Jadi, apakah dia akan menjadi makhluk yang lebih kuat? Kemudian dia menyuntikkan darah Odin ke dalam dirinya sendiri. Dia harus menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga Odin menyesal karena usir dia pergi. Loki menyuntikkan darah Odin ke tubuhnya tapi dia tidak menyangka perutnya membengkak. Dia terlihat seperti wanita hamil 6 bulan. Dokter kaget melihat pemandangan ini. Mereka melakukan USG untuk Loki dan menemukan bahwa memang ada kehidupan di perutnya. Tapi itu sangat mirip ular. Saat dokter memeriksa, ular itu mulai bergerak tanpa henti. Loki tiba-tiba sangat kesakitan. Tidak mungkin, semua orang hanya bisa langsung membawa dia ke meja operasi. Ular itu akhirnya dibawa keluar. Perawat awalnya bermaksud meminta Loki untuk menyumbangkan ular itu ke lembaga penelitian medis. Tapi Loki tidak setuju, barang-barang dia harus ditangani sendiri. Setelah sembuh, Loki pergi ke ayahnya. Karena Odin melenyapkannya, kali ini Loki hanya bisa mengandalkan ayahnya. Tapi yang paling dibenci Vidar di dunia ini adalah pengkhianatan. Mungkin bahkan anak sendiri tidak bisa memaafkan. Dia mengambil kapak kuno dan bersiap untuk mengajar Loki. Di saat kritis, Makne tiba tepat waktu, dia tidak mengizinkan siapapun untuk menyakiti saudaranya. Jadi mereka berdua bertengkar. Setelah dilatih oleh Odin, Makne sangat kuat sehingga dia bisa mengendalikan Vidar sendirian. Vidar segera mengambil kapak dan menebas bahu Makne. Melihat dia tidak bisa memotong, Vidar segera mencekik Makne dan menekan bilah kapak.
Di saat kritis, Magne tiba-tiba menusukkan Vidar ke bilah kapak. Ditusuk oleh kapak ajaib, pupil matanya memutih dan kemudian berubah menjadi debu. Melihat kakaknya membunuh orang yang melahirkannya, hati Loki kacau balau. Setelah kembali ke rumah, Magne menjelaskan kepada Loki bahwa Vidar ingin membunuh kamu dan kakak hanya ingin melindungi kamu saja. Tapi Loki tidak berpikir begitu. Ayah dia hanya ingin mengajar anaknya lagi. Sama seperti itu, akan ada jarak antara mereka berdua. Sejak hari itu, Loki juga mulai menjadi sangat aneh. Ini seperti berubah menjadi orang yang berbeda. Magne sangat menyalahkan diri sendiri untuk ini. Dia menyesal, jika bisa kembali, dia hanya ingin menjadi orang normal. Tidak ingin menjadi Dewa Guntur lagi. Dengan begitu dia tidak akan kehilangan saudaranya. Kemudian di pemakaman Vidar, Magne memohon pada Tuhan. Aku ingin kembali menjadi diriku sendiri. Pada saat itu, tiba-tiba ada guntur dan kilat di langit, sambaran petir menyambar gereja. Magne merasa seolah-olah ada sesuatu yang baru saja keluar dari tubuhnya. Keesokan harinya, rabun jauh dia kembali. Kekuatan petir di tubuhnya juga telah menghilang. Dia telah menjadi orang biasa. Tapi bukan hanya dia dan Loki yang berubah. Tetapi juga putra Vidar, Vior. Vior mengangkat batu di atas dan mengeluarkan kapak kuno. Dia kemudian berdiri di atas gunung tanpa penutup dada dan berteriak seolah mengumumkan kepulangannya. Kematian ayah memberi Vior pukulan emosional yang besar. Saya tidak menginginkan kedamaian lagi tetapi ingin menjadi orang yang lebih ganas dari Vidar. Pada hari pertama mengambil alih perusahaan ayahnya, Vior memecat ibu Magne. Setelah kembali ke rumah, dia segera menceritakan kisah ini kepada Magne. Kehilangan satu-satunya sumber penghasilannya, dia hanya bisa menangis dan menangis. Magne marah pergi ke lokasi konstruksi untuk menemukan Vior. Tapi Vior bahkan tidak peduli. Anda membunuh ayah saya, Anda memaksa saya untuk melakukannya. Magne dengan marah meraih kerah Vior tetapi kehilangan kekuatannya membuat dia sangat lemah. Vior sepertinya tahu ini, jadi dia meraih Magne dan menempelkannya ke pintu mobil dan menghinanya. Tanpa kekuatan Dewa Guntur di dalam diri kau hanyalah seekor lalat. Vior tidak tertarik membunuh Magne lagi. Magne kehilangan kekuatan sucinya, tanpa daya pulang ke rumah. Loki tahu kehilangan kekuatan suci saudaranya. Pahami bahwa dia tidak dapat berpartisipasi dalam perang antara dewa dan raksasa lagi. Jadi pilih untuk memaafkan Magne. Mereka tidak menimbulkan masalah bukan berarti masalah tidak akan menemukan mereka. Karena kematian Vidar, Vior memutuskan untuk mengambil posisi kepala keluarga. Tapi Kree tidak setuju karena dia juga ingin menjadi kepala keluarga. Dia mengalihkan pandangannya ke ibunya untuk meminta bantuan. Tapi tiba-tiba sang ibu berpihak pada Vior. Jadi Kree memikirkan Loki, meskipun Loki adalah putra Vidar sendiri, dia juga berhak mewarisi. Dia mengemudi untuk menemukan Loki dan mengeluarkan kunci konstruksi sebagai syarat pertukaran. Sangat cepat datang hari pemungutan suara. Tetapi sebelum mengangkat tangannya untuk memilih, Vior menggunakan kebaikan yang lebih besar untuk menyuap Loki. Jadi Loki memilih untuk menyerahkan kekuasaan. Tapi sesampainya di rumah, ibu Vior sudah lama berada di sana. Ternyata dia selalu berpikir Loki akan mengancam status putranya di keluarga. Itu sebabnya dia berniat membunuhnya untuk menghindari konsekuensi di masa depan. Ketika dia hendak membunuh Loki, Magne tepat kembali. Dia segera berteriak padanya untuk berhenti. Tapi kehilangan kekuatan Dewa Gunturnya, dia bukan lawan ibu Vior lagi. Di saat kritis, ibu Magne kembali. Karena dia tidak ingin identitasnya terungkap, dia hanya bisa berhenti dan pergi. Melihat keluarganya dalam masalah, Magne tahu dia harus mendapatkan kembali kekuatan dewa. Dia pergi ke Odin untuk mendapatkan kembali kekuatan sucinya. Odin mengatakan kepadanya bahwa selama dia menemukan palu Dewa Guntur, kekuatan suci akan dipulihkan. Tetapi semua kondisi yang diperlukan sudah disiapkan untuk dia. Sekarang hanya butuh kunci konstruksi dan selesai. Jadi dia hanya bisa menggunakan alasan pergi ke lokasi konstruksi mengumpulkan memo untuk mengelabuinya agar mendapatkan kunci. Setelah mendapatkan kunci, dia dan timnya masuk ke lokasi konstruksi. Akhirnya menemukan api tak berujung di ruang bawah tanah rahasia.